Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama mengkaji terkait hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak dalam mendapatkan perlindungan ini memang sudah menjadi kewajiban manusia dewasa dalam melindungi mereka. Melindungi masa depan mereka. Bukan hanya dalam fisik, tapi juga secara psikis. Mereka harus dapat dilindungi untuk layak hidup di hari ini dan layak hidup di masa depan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dijelaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjamin sepenuhnya hak asasi anak yang selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, undang-undang telah menjelaskan, dan kita sebagai manusia dewasa dan sebagai warga negara Indonesia tentunya harus benar-benar memahami dan mampu memaknai dari apa yang ditulis dalam undang-undang ini. Ada tertulis berkewajiban, berarti seluruh elemen masyarakat yang dinyatakan sebagai manusia dewasa wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak. Secara pribadi, memang kita lebih berkewajiban pada anak kita sendiri, karena itulah tanggung jawab, bukan hanya masa depan di dunia, tapi juga masa depan di akhirat kita nanti. Dalam undang-undang ini, setiap elemen masyarakat, setiap elemen manusia dewasa berkewajiban untuk memenuhi hak anak yang selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada istilah selaras berarti harus sesuai, tidak dalam bentuk paksaan. Hak anak bukan berarti segala sesuatu yang anak inginkan kita ikuti, tapi ada berbagai hal yang harus kita maknai, bahwa perlindungan anak-anak bukan hanya bahagia di hari ini saja, tapi anak-anak pun harus bahagia di masa depan. Konsep perlindungan di sini pun bukan berarti kita harus memanjakan mereka, bukan berarti kita juga harus membuat mereka selalu bahagia, tapi harus memberikan dinamika hidup yang real, penuh dengan logika, namun tidak melepaskan kasih sayang kita kepada mereka. Dengan balance-nya antara logika dan kasih sayang, maka anak-anak pun ketika dewasa nanti mereka pun akan memiliki pengetahuan, rasa, dan tindakan yang selaras dengan apa yang dijadikan nilai, batasan, norma, aturan yang berlaku dalam hidupnya nanti. Tanggung jawab kita sebagai manusia dewasa bukan hanya berpikir tentang anak-anak, tapi pun kita harus berpikir tentang diri kita sendiri. Diri kita sebagai manusia dewasa bukan berarti menghalalkan segala sesuatu, yang penting anak bahagia. Melindungi anak-anak berarti melindungi diri kita sendiri. Dari apa? Dari segala tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Karena walau bagaimanapun, meskipun kita tidak meniatkan sedikit pun tindakan tersebut dilatihkan, dididikan kepada anak-anak, kita harus meyakini bahwa anak adalah makhluk meniru. Setiap apapun yang kita lakukan, maka semuanya akan ditiru oleh anak-anak. Lindungilah anak-anak dengan melindungi diri kita. Dengan apa? Dengan berperilaku secara normatif, supaya anak-anak mencontoh diri kita menjadi manusia yang lebih normatif daripada diri kita. Berikutnya ada model perlindungan anak. Ada dua yang disampaikan. Yang pertama adalah model hak prosedural, yang kedua adalah model pelayanan. Model hak prosedural yaitu berperan aktif dalam proses peradilan pidana. Model hak prosedural
Berperan aktif dalam proses peradilan pidana ini maksudnya bukan berarti anak-anak yang menjadi bagian dari pidana itu. Tapi justru kita sebagai manusia dewasa yang harus menyadari ketika kita sebagai manusia dewasa tidak bertanggung jawab untuk melindungi hidup anak-anak secara layak, baik untuk kebahagiaan mereka di hari ini maupun untuk kebahagiaan mereka di masa depan nanti, maka pidanalah catatan untuk kita semua. Berikutnya ada model pelayanan, yaitu ada rehabilitasi bagi korban. Nah, rehabilitasi bagi korban di sini berarti segala sesuatu tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh anak-anak. Tidak ada penjara untuk anak-anak. Yang ada adalah rehabilitasi kejiwaan anak-anak. Yang salah pada diri anak bukan dirinya, tapi jiwanya. Dari mana kesalahan dalam jiwa anak itu terjadi? Mencontoh dari perilaku-perilaku manusia dewasa yang sebelumnya. Kita kembali lagi, segala sesuatu yang anak lakukan harus kita yakini bahwa mereka adalah makhluk meniru dan tindakan-tindakan tersebut adalah hasil tiruan dari perilaku-perilaku manusia dewasa sebelumnya. Nah, hak untuk mendapatkan perlindungan ini ya terutama untuk anak usia dini. Yang sebelumnya disampaikan bahwa anak itu mendapat hak atas perlindungan sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Ketika kita berbicara tentang anak usia dini, berarti anak sejak dalam kandungan sampai anak usia 8 tahun. Prasekolah. Itu jenjang pendidikan anak usia dini. Namun ketika kita tarik dalam undang-undang, maka yang dikatakan anak-anak adalah sampai usia 18 tahun. Walau bagaimanapun, anak-anak kita nanti usia SMA, mereka masih masa kanak-kanak. Masih membutuhkan perlindungan atas pemenuhan hak-hak hidupnya, baik untuk hari ini dan masa depan mereka dari manusia dewasa. Nah, itulah teman-teman yang harus kita renungi bersama-sama di hari ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita bersama teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.